Hai, kembali dengan Diksi, diskusi singkat, podcast Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM Kabupaten Karawang. Kenalin, nama saya Cika dari bidang Infokom, Informasi dan Komunikasi. Gimana kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Di sini saya tidak sendiri loh. Saya ditemenin sama 3 orang kece abis. Penasaran nggak? Oke, kita langsung kenalin aja ya. Perkenalkan, nama saya Gelar Pamungkas dari bidang organisasi dan hukum. Perkenalkan, nama saya Desria Juliani dari bidang organisasi dan hukum. Halo, perkenalkan, nama aku Rahma Herawati dari bidang organisasi dan hukum. Oke, kenalannya udah nih. Nah, ini episode pertama di tahun 2021. Jadi mungkin kita bakal diskusi yang ringan-ringan kayaknya. Baik, kita lanjut aja ya sahabat Gusti. Di sini saya bakal ngasih pertanyaan nih. Tepatnya bukan saya sih, partner saya satu lagi. Boleh Teteh kenalan partner saya yang mau bertanya? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alivia Adawiyah dari bidang informasi dan komunikasi. Oke, baik Akang Teteh. Jadi di sini saya bakal nanya nih ke kalian semua. Pertanyaan pertama, gimana sih cara kalian memanage waktu antara tugas sekolah, organisasi di sekolah, atau organisasi yang kalian ikutin di luar sekolah? Apalagi saat ini kan lagi bulan Ramadan ya, dan lagi pandemi juga. Nah, kasih dong tipsnya gimana sih cara kalian memanage waktu dalam situasi yang seperti ini? Oke, jadi gini ya untuk dari saya sih, cara memanage waktu ini menurut pribadi saya. Jadi kalau misalnya ada tugas sekolah atau terus kegiatan organisasi di luar maupun di sekolah, yang pertama itu kalian harus lebih memilih yang diutamakan itu yang mana dulu nih keinginan kalian. Misalnya ada tugas pelajaran yang benar-benar harus mepet, deadline-nya udah deket gitu. Berarti kita harus mengutamakan yang dipentingkan terlebih dahulu, yaitu tugas. Kalau misalkan organisasi terus kegiatannya di luar gitu, kita bisa organisasi kan nggak hanya satu orang ya, tapi kan kelompok seorang yang lebih gitu. Jadi kita nggak hanya sekedar kita mulu gitu di organisasi itu, tapi kan ada yang lain gitu kan, bisa membackup yang lain gitu. Iya. Jadi diutamakan tugas dulu gitu. Terus sisanya kita mau kegiatan di luar pun, jika tugas ini sudah selesai ya kita enak gitu loh. Mau berkegiatan di luar juga, mau organisasi maupun kegiatan pribadi atau apapun itu. Oke, baik. Jadi sudah gitu. Kak Adil? Oke, udah. Oke, baik. Silakan Teh Destria. Kalau cara aku sendiri buat manage waktu antara organisasi dan tugas sekolah kayak di bulan Ramadan gini ya, terus keadaannya juga kan masih pandemi, jadi kayak kurang mendukung gitu kan. Aku selalu utamain tugas sekolah dulu karena emang udah tanggung jawab aku sendiri. Setelah itu juga baru aku lanjut di organisasi atau bisa juga kayak menyesuaikan deadline tugas sekolah sama tugas organisasi. Maksudnya kayak bukan menyepelekan organisasi, cuman kan emang kayak udah jadi prinsip dari awal sebelum ikut organisasi itu kayak ngutamain dulu tugas, apalagi udah kelas 12 banyak banget kesibukan di sekolah, jadinya lebih ngutamain tugas sekolah, setelah itu lanjut ke organisasi. Gitu. Oke, terima kasih Teh Destria. Boleh lanjut Teh Rahma. Kalau dari aku sendiri, aku buat skala prioritas. Jadi ada waktunya sekolah yang jadi prioritas dan ada waktunya organisasi yang jadi prioritas. Kalau misalnya sekolah lagi ada ujian, terus tugas banyak, deadline juga dikit gitu kan. Jadi aku akan prioritasin dulu sekolah dibanding organisasi. Dan kalau misalkan sekolah emang lagi nggak ada hal yang mendadak, nggak ada hal yang penting, aku akan memprioritaskan organisasi. Itu sih yang dari
Itu dari aku. Lanjut aja ya ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah aktivitas apa aja nih yang sering akan kita lakuin saat waktu senggang di bulan Ramadan walau masih di rumah aja. Oke, itu dari siapa ya? Sekarang dulu deh. Apa ya? Kalau dari aku, kan di masa pandemi ini kita masih dianjurin buat di rumah dulu ya. Ya, sama kayak remaja lainnya, hal-hal yang aku lakuin tuh ya paling main gadget, dengerin lagu. Paling tambahannya karena aku kelas 12, jadi banyak yang harus aku pelajari untuk ikut-ikut tes ujian buat kuliah nanti gitu. Paling nambahin di belajarnya aja. Banyak-banyak belajar, cari materi, kayak gitu-gitu aja sih. Oke, baik. Boleh deh dari Celestia. Kalau aku sih jujur waktu senggang yang selalu aku lakuin selama di rumah itu cuma main game aja udah. Nyantai banget ya Teh, kayaknya. Lanjut deh ke Kang Agil. Gimana nih Kang? Apa ya? Saya? Ya, kegiatan saya tuh paling misalkan kalau ada apa ya panggilan ke sekolah, paling saya ke sekolah gitu kan. Itu juga kalau misalnya ada rajin banget gitu. Kalau misalkan di rumah itu kegiatannya paling saya bantuin apa ya, bikin media gitu kan, dagangan gitu sama orang tua. Terus sorenya paling ngabuburit, terus malamnya apa ya, malamnya paling tadarusan gitu di masjid. Dan itu kalau misalkan ada waktu buat bangun gitu, paling ngebangunin sahur warga gitu. Oke, terima kasih Kang. Lanjut aja kali ya ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga, ini pertanyaan terakhir nih. Menurut pandangan Akang Teteh semua, setuju gak sih sama kata-kata seperti ini? Jangan buang waktumu untuk meratapi kesedihan. Silakan jawab. Siapa yang jawab? Dari siapa dulu nih? Ya dulu aja kali ya, biar adil ngecek gitu. Kalau dari diri aku pribadi, buat kalimat jangan buang waktumu untuk meratapi kesedihan ya. Setuju sama kurang setujunya sih kayak 30% lebih ke nggak setuju. Soalnya aku sendiri orangnya selalu terlalu dalam kesedihan gitu ya, walaupun emang tahu itu nggak berguna dan buang-buang waktu, tapi tetap aku lakuin karena mungkin dari sudut pandang setiap orang kan berbeda-beda ya. Ada yang emang butuh waktu buat lampiasin kesedihan, ada juga yang emang berdiri bangkit lagi gitu. Tapi 30% dari diri aku itu lebih ke buang waktu buat meratapi kesedihan. Jadi orang-orang yang suka overthinking nih kayaknya. Banget. Sama deh kayak gitu. Enggak deh. Yang tambahan kan Teh? Enggak deh. Jalan Teh kata lagi ya, mangga. Dan buang waktumu apa? Tadi itu? Jangan buang waktumu untuk meratapi kesedihan. Kalau menurut saya sih ya jangan lah, ngapain. Kenapa tuh Kang? Alasannya? Menurut saya sih ya ngapain lah gitu buat kesedihan gitu, buang-buang waktu. Cuma hanya sekedar nangis doang kan ya. Saya pribadi kan laki-laki gitu ya, ngapain gitu nangis-nangis gitu kan buat kesedihan itu. Ya janganlah seperti itu. Ini sedih aja gitu. Jangan terlalu berlebihan. Emang kapan sih mau bangkitnya gitu? Masa mau sedih mulu gitu? Gak ada perjuangan sama sekali gitu. Oke, Rahma, boleh. Kalau dari aku sendiri setuju, karena aku juga pernah ngalamin itu dan itu buang-buang waktu banget. Jadi kalau misalnya
kita meratapi kesedihan, banyak kesempatan yang kebuang. Dan aku nandamin ke diri aku, life goes on. Hidup itu akan terus berjalan, hidup akan terus berputar. Gak ada orang yang bakalan sedih terus, gak ada orang yang bakalan bahagia terus. Semua orang bakal ngalamin itu semua. Dan ya udah, jadi gak usah terlalu sedih, gak usah terlalu senang juga. Life goes on aja gitu. Kalau dari aku gitu sih. Oke sahabat Diksi, sampai juga kita di penghujung diskusi. Jadi kita akhiri saja sampai di sini. Dan mungkin ada sedikit pembelajaran dan beberapa cerita atau pengalaman yang dapat diambil baiknya aja dari cerita Akang Teteh tadi. Dan terima kasih untuk Akang Teteh yang sudah bersedia hadir. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sahabat Diksi. See you. Dah. Sampai jumpa lagi.